everyone, welcome back to my YouTube channel. So, pada kesempatan kali ini, kita akan memperdalam bahasan materi dari video sebelumnya. Yang mana, jika pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang kebijakan ekonomi liberalisme yang diterapkan oleh pemerintah pada era Orde Baru. Jadi, minggu ini kita akan lebih terfokus lagi kepada salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah pada masa itu. Dan fokus aku pada kali ini terfokus pada privatisasi perusahaan negara. Jadi, tema yang akan aku angkat pada video kali ini yaitu tentang dampak dari privatisasi perusahaan negara terhadap ketimpangan sosial pada era Orde Baru. So, enjoy for watching! Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, era Orde Baru dimulai pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto. Pada masa ini, Indonesia dihadapkan oleh tantangan ekonomi yang cukup berat, dan salah satu solusi yang diterapkan pemerintah adalah privatisasi perusahaan negara. Tujuannya adalah untuk memperbaiki ekonomi dan meningkatkan efisiensi. Privatisasi adalah pengalihan kepemilikan perusahaan milik negara kepada sektor swasta, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dengan privatisasi, pemerintah berharap dapat menarik investasi, meningkatkan efisiensi, dan memperluas kepemilikan masyarakat. Namun, kita perlu menyelidiki lebih dalam apakah tujuan ini benar-benar tercapai. Selama Orde Baru, sektor-sektor seperti telekomunikasi dan perbankan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan berkat diadakannya kebijakan privatisasi. Misalnya, PT Indosat dan PT Telkom berhasil menarik investasi besar-besaran, namun pertumbuhan ini seringkali tidak merata dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin terlihat setelah kebijakan privatisasi diterapkan. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Data menunjukkan bahwa banyak sekali aset strategis yang jatuh ke tangan sekelompok kecil pengusaha. Sementara itu, masyarakat luas tetap terpinggirkan. Ini terlihat dari meningkatnya Gini ratio yang menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar. Privatisasi juga mempengaruhi akses terhadap sumber daya dasar seperti air bersih dan energi. Dalam banyak kasus, perusahaan lebih terfokus pada profitabilitas daripada memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang mengenakan tarif tinggi untuk layanan air, sehingga masyarakat, terutama yang kurang mampu, kesulitan untuk membayar lebih. Kita juga harus mencermati dampak dari privatisasi pada ketimpangan pendapatan. Pemilik modal dapat menikmati keuntungan yang sangat besar, sementara pekerja hanya mendapatkan upah yang kecil. Hal ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara pemilik modal dan pekerja, yang berujung pada ketidakpuasan dan potensi ketidakstabilan sosial. Ketimpangan tidak hanya terjadi dalam konteks pendapatan individu saja, tetapi juga secara regional. Wilayah Jawa dengan infrastruktur yang lebih baik terus menarik investasi, sementara daerah luar Jawa seringkali tertinggal.
Ini menciptakan ketidakadilan yang mencolok dalam distribusi sumber daya dan peluang. Kita tidak bisa mengabaikan masalah korupsi yang muncul dalam proses privatisasi. Kolusi antara penjabat pemerintah dan pengusaha seringkali terjadi, di mana keputusan yang merugikan masyarakat dibuat demi kepentingan segelintir orang. Praktik-praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya dipegang oleh paham liberalisme. Untuk mengatasi dampak negatif dari privatisasi, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Penegakan hukum terhadap praktik korupsi harus diperkuat dan perlu adanya kebijakan afirmatif yang melindungi kelompok rentan. Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan yang diprivatisasi harus ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun privatisasi pada era Orde Baru bertujuan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, dampaknya terhadap ketimpangan sosial sangat signifikan. Meskipun efisiensi meningkat, manfaatnya seringkali hanya dirasakan oleh pemilik modal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang adil dan transparan.